Tegak gerak. Tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lungu-lunggulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari tangan, 2 jari kiri. Tidak boleh ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari tangan, 3 jari kiri. Ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siap gerak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap, Fajrul? Iya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 2, 9 kali 9. Pintar. 81. Hidbat maju. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3 kali 3, 4 kali 2, 8. 5 kali 5, 5 kali 5. 9 kali 9. 81. Pintar. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya? Aira, 3 kali 3, 4 kali 2, 9 kali 9, 81. 8 kali 8, 64. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Baik. Ya, apa kabar? Baik. Luar biasa. Tetap semangat. Ulang. Kalau ibu guru bilang, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke. Berdiri siap? Siap. Beri hormat kepada guru. Beri hormat. Selamat pagi Bunda dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Duduk siap? Siap. Ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya semoga perjalanan pembelajaran kita hari ini diberkahi Tuhan Allah yang Maha Esa. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk berdoa. Berdiri siap dulu ya. Berdiri siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bunda. Selamat pagi Bunda dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Silakan duduk Alena. Terima kasih anak ya.
Sama-sama. Duduk siap. Siap. Masih belum hadir pada hari ini, kita doakan semoga cepat sehat. Oke, sebelum belajar biar semangat, Alena maju dulu. Nyanyi kata ajaib ya, Alena. Sabar. Berdiri siap. Berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau nggak mau lewat, ucapkan permisi. Cepat-cepat ya. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Kalau butuh bantuan minta tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Oke, Nak Alena silakan duduk. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, di kelas kita ada kesepakatan kelas tidak? Ada. Kesepakatan kelas itu fungsinya untuk apa, Nak? Berguna untuk apa tadi? Coba Leticia. Iya, coba Alena dikasih ulang. Iya, agar pembelajaran kita dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar, tertib, kondusif. Oke, sebelum Bunda lanjutkan, ada di tangannya Bunda ini kertas apa ini namanya? Post-it. Setiap kelompok tuliskan satu kesepakatan kelas, pilih satu kesepakatan kelas yang ada berapa kesepakatan kelas kita? Ya, mari bersuara semuanya. Satu. Ya, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua. Ya, ice breaking dan real perkalian. Yang ketiga. Oke, yang keempat. Yang kelima. Ya, aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya. Ya, terus. Ya, sekarang Bunda mulai dari kelompok yang pertama, tulis salah satu. Coba, siapa? Fitra. Iya, kelompok kedua yang warna apa? Hijau ini. Kuning, mau yang kuning, Nak. Sabar. Alena, tulis. Kelompok ini mau yang mana? Merah. Merah. Tulis salah satu kesepakatan kelas. Fajrul, cepat menulisnya, Nak. Kailah, cepat menulisnya. Pilih salah satu saja. Pilih salah satu yang menurut kalian semuanya penting. Coba pilih salah satu saja. Sudah dapat semua kelompok? Oke. Ya, selanjutnya. Maju, Nak. Reski, maju Reski. Selanjutnya, Kaila, maju Kaila. Tempel, Nak. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Terus ada juga yang sama, menyimak penjelasan guru, menghargai dan mengamati
saling menghargai dan menghormati dan menyayangi, ice breaking, terus tidak bermain di dalam kelas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah melihat kesepakatan kelas dan sudah kita tulis. Sepakat nak ya? Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau kesepakatan kelas itu dilanggar berarti kita bukan anak yang the best. Itu kesepakatan kelas kita buat bersama tidak? Iya, buat bersama kan? Peraturan itu dibuat bersama. Hebat? Iya, siap. Tadi kita sudah bersama-sama menempel kesepakatan kelas. Kita harus menaati apa yang sudah kita bikin bersama ya. Berjalannya suatu pembelajaran itu karena kita apa? Karena kita apa? Sepakat. Oke, sekarang dengarkan perintah dari Bunda. Ambil 3 benda yang berfungsi untuk pembelajaran di dalam kelas. Masing-masing. Masing-masing. Nanti Bunda tanya acak secara acak. 3 benda di sekitar kalian yang bisa memenuhi kebutuhan untuk di dalam kelas belajar. Buku cetak, kotak pensil. Oke, buku cetak, buku tulis, dan kotak pensil. Sekarang Bunda mau tanya, buku cetak ini fungsinya untuk apa? Untuk membaca buku. Di dalamnya ada apa? Terus apa lagi? Materi. Iya, materi pembelajaran. Terus buku tulis ini fungsinya untuk apa? Untuk menulis. Oke, sekarang kasih tunjuk ini. Berdiri kan? Kasih berdiri begini. Sekarang kotak pensilnya Olive untuk apa, Olive? Pensil. Pena, iya, untuk menyimpan pensil, pena. Iya, tepuk tangan. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke. Kelompok kedua, siapa yang mewakili? Coba. Yang lain, ini, Leti, yang lain. Leti ambil apa saja bendanya? Tip X, buku tulis, buku cetak. Sekarang Bunda mau tanya, tip X untuk apa fungsinya? Menghapus kalau salah. Iya. Terus buku tulis, menulis. Buku cetak, materi pembelajaran. Oke, tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Tadi kita sudah mengambil 3 benda masing-masing. Ada yang mengambil pena, ada yang mengambil buku tulis, ada yang mengambil buku cetak atau buku pelajaran, ada kotak pensil, ada tas. Itu semua adalah apa? Kebutuhan. Pintar. Kasih WOW untuk Alena. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Iya. Sekarang apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Apa ayo? Pembelajaran kita hari ini apa nak? Pelajaran apa hari ini kita akan belajar? IPAS. Materinya apa? Iya, aku dan kebutuhanku. Semua pasti ada kebutuhan dan keinginan masing-masing ya. Iya kah tidak? Iya. Sekarang Bunda tanya, kebutuhan manusia satu dengan yang lain sama tidak? Tidak. Kebutuhan itu satu orang tidak sama dengan orang lain. Misalnya apa? Bunda mempunyai kebutuhan yang lebih daripada kalian. Bunda harus punya laptop, punya speaker untuk apa? Untuk supaya pembelajarannya lebih kreatif. Kalau kalian harus ada buku tulis, harus ada apa lagi? Pena, buku cetak. Iya. Jadi itu adalah kebutuhan. Sudah? Sekarang boleh Bunda mau tanya? Boleh. Apa pengertian dari kebutuhan itu? Gilbert bisa jawab kebutuhan? Ayo tunjuk tangan. Tadi kesepakatan kelas kalau yang mau tanya, iya Ale apa Fitra pintar.
Fitra, ayo, keras-keras suaranya, Nak. Apa itu kebutuhan, Pak Fitra? Segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh manusia. Berarti tidak boleh tidak ada ya. Berarti harus ada. Sekarang kalau ada kebutuhan juga ada keinginan. Siapa yang bisa menjelaskan arti keinginan? Keinginan adalah iya, tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Segala sesuatu yang sudah dipenuhi atau dipenuhinya kebutuhan pokok dan yang bersifat tambahan itu namanya keinginan. Jadi semakin banyak kebutuhan manusia, dia sudah lari pada keinginan. Sekarang Bunda mau tanya lagi. Kebutuhan itu berarti yang urgen ya? Iya tidak? Iya tidak? Iya. Alif, iya tidak? Kebutuhan itu berarti yang penting ya? Yang urgen ya? Iya. Sekarang kebutuhan terbagi menjadi berapa? 3, pintar. Yang pertama? Oke, yang kedua? Pintar. Yang ketiga? Tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang Bunda mau tanya contohnya, jangan jawab, Bunda yang akan tunjuk. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kelompok Kaila. Contohnya apa Kaila? Ayo, Pak Isa. Iya. Kebutuhan pokok itu terbagi juga menjadi 3. Ada kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kalau pangan apa? Oke, pintar. Kalau sandang apa? Pintar. Kalau papan apa? Oke, pintar semua. Tepuk tangan untuk anak semua. Oke, tadi sudah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terus selanjutnya apa lagi? Ayo. Sekunder, pintar. Harus ingat. Contoh kebutuhan sekunder. Ada yang bisa menjelaskan? Rudi, pintar. Anak hebat itu tunjuk tangan kanan ya. Ayo. Ya, apa lagi? Kipas angin. Televisi. Oke, kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, iya. Berarti kebutuhan pokok yang sudah terpenuhi, dia lari ke kebutuhan sekunder. Kalau tidak ada kipas angin juga kita bisa kan? Tidak ada televisi juga bisa hidup kan? Iya. Tidak ada HP juga bisa hidup ya? Iya. Jadi kebutuhan pokok yang sudah dipenuhi, sekarang kebutuhan sekunder. Sekunder sekarang ini kalau Bunda tidak punya HP, bagaimana Bunda mau kasih informasi kepada orang tua kalian? Jadi ini sudah termasuk kebutuhan sekunder setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Laptop, HP, televisi di rumah. Kalau kita panas, kita mau minum air dingin, apa namanya tempat penyimpanannya? Kulkas atau lemari es, pintar. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Tersier. Nah, tersier ini apa? Yang bisa? Ali? Iya. Fitra? Mobil pribadi. Pesawat pribadi. Tuh, pintar. Kasih WOW. Kasih W. Wow. Iya, kebutuhan tersier itu setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder, baru tersier. Tadi mungkin mobil satu saja yang penting tidak kehujanan, tidak apa-apa. Tetapi semakin banyaknya uang, semakin tingginya apa? Tingkat derajat sosial manusia, mungkin mobilnya lebih dari satu. Nah, mobil yang lebih dari satu itu yang disebut dengan kebutuhan atau juga kebutuhan pintar, kebutuhan kemewahan. Jadi
yang tadinya cuma hanya punya motor, yang penting ke sekolah itu punya kendaraan. Tetapi karena rezekinya banyak, beli motor satu, mobilnya banyak berderet-deret, itu sudah memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Juga tas, tadinya cukup saja tas itu fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya tas? Iya, menyimpan barang. Tapi karena banyak uang, ada yang artis itu sampai 150 juta tasnya kan? Itu bukan lagi untuk kebutuhan, tetapi sudah barang mewah juga bisa jadi aset bagi mereka. Oke, sudah selanjutnya. Ulang lagi, kebutuhan terbagi menjadi 3. Kebutuhan primer. Iya, sandang. Iya, sandang, pangan, papan. Sandang. Sandang. Pangan. Papan. Iya, yang tadinya mungkin tempat tinggal itu cukup sederhana saja, yang penting nyaman, bisa tidur, bisa istirahat di rumah, nyampe sekolah, dari sekolah nyampe di rumah bisa istirahat. Tapi karena banyak uang, bisa membuat rumah yang mewah. Iya, sekarang yang ketiga, tersier. Oke, sudah? Ya, kita lihat di sini. Oke, apa tujuan pembelajaran kita? Coba sebutkan. Yang pertama, ya, yang kedua, ya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi, berarti mengidentifikasi yang menyebutkan, membedakan yang mana sih yang kebutuhan, yang mana sih yang keinginan. Tadi sudah ya? Tadi sudah belum? Sudah, oke, pintar. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Berarti dapat menyebutkan kebutuhan itu apa sih? Keinginan itu apa sih? Beda kan? Iya, kebutuhan itu yang urgen, yang pokok. Sedangkan keinginan, apa tadi? Ulang, Fitra. Kebutuhan pokok. Iya, pintar. Jadi segala kebutuhan pokok yang sudah diterpenuhi itu cuma keinginan. Tadinya cuma punya mainan satu, tapi teman itu ada mainannya lebih bagus, dia mau ingin. Itu sudah keinginan ya. Sudah menjadi keinginan. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu beda. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dibedakan berdasarkan intensitas pemenuhannya. Menurut intensitasnya, manusia memiliki 3 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Primer berarti pertama atau utama. Jadi, kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, perumahan, serta kesehatan. Sobat Sumber Belajar, kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Bagi setiap orang, kebutuhan ini berbeda-beda. Misalnya, komputer sangat dibutuhkan oleh seorang programmer. Ataupun sepeda motor sangat dibutuhkan oleh seorang yang bekerja sebagai kurir. Sobat Sumber Belajar, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga, yaitu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini untuk tiap-tiap orang berbeda seperti halnya dalam kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier lebih menunjukkan status sosial orang di masyarakat.
Misalnya kebutuhan akan rumah mewah dan mobil mewah. Baik ya anak-anak, tadi sudah kita sama-sama mendengar video yang Ibu Bunda kasih sama kalian. Dari video tadi penjelasannya ada yang sudah tahu? Ayo. Ya, apa? Tentang kebutuhan. Ya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan. Terus kebutuhan itu terbagi menjadi berapa menurut jenisnya? 3. Yang pertama? Primer. Yang kedua? Sekunder. Yang ketiga? Tersier. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Contohnya? Iya. Kalau Bunda bertanya, kalau disebut juga dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang apa artinya, Nak? Pakaian. Pakaian ini kalau kita tidak bisa ya, kalau tidak ada pakaian kan? Iya. Kita melindungi pakaian ini berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari dan hujan. Kalau kita tidak, dan menutupi aurat juga. Jadi kebutuhan pokok itu terbagi menjadi 3. Apalagi siapa sebutkan? Tersier. Oke. Kebutuhan pokok terbagi lagi menjadi 3. Apa? Sandang. Ya, sandang artinya pakaian atau yang menutupi tubuh kita. Terus pangan, makanan. Jadi kalau kita itu makanan itu tidak ditunda ya. Kalau yang lain bisa ditunda. Misalnya kita mau beli sepatu baru, mau beli tas baru, mau beli buku baru, itu bisa ditunda. Tetapi kalau makan, 1 hari kita tidak makan, masih lemas. 3 hari kita sudah kayak apa? 1 minggu mungkin kita sudah almarhum. Nauzubillah ya. Jadi kebutuhan pokok ini tidak bisa tidak ada. Harus dipenuhi. Itu menurut jenis kebutuhannya ya Nak ya. Kebutuhan menurut jenisnya ada 3 tadi, kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, sekarang menurut jenis waktunya. Ada yang tahu? Sekarang, mendesak, dan akan datang. Iya, oke. Ibu Guru ada gambar. Coba Ibu Guru mau tanya. Kalau ini gambar yang pertama, ini termasuk dalam kebutuhan jenis waktu apa? Kebutuhan apa? Iya, maksudnya apa? Kebutuhan yang penting tapi tidak mendesak. Oke, yang pertama apa ini tadi? Coba semuanya. Oke, gambar yang kedua. Iya, penting tapi mendesak. Kenapa mendesak? Kalau tidak dibantu, kalau tidak diberi pertolongan, maka apa? Akan mengakibatkan fatal. Kalau kita kekurangan darah, kita minta jauhkan ya, kecelakaan, sakit, terus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi pertolongannya tidak cepat. Itu akan mengakibatkan fatal, bisa mengakibatkan kematian. Inilah yang disebut dengan jenis kebutuhan waktu yang penting tapi mendesak. Dia membutuhkan darah. Kalau tidak ada darah, nyawanya akan melayang. Mungkin dia kecelakaan kah, kurang darah. Jadi ini jenis kebutuhan waktu yang apa? Nah, ulang lagi. Iya, penting tapi mendesak. Oke, lanjut ketiga, gambar ketiga. Ada yang tahu alasannya? Kenapa dia tidak penting, tidak mendesak? Sudah tidak penting, tidak mendesak lagi. Dia sedang apa ini, Nak? Bermain game. Iya, ini kapan saja bisa dilakukan, kan? Bermain game bisa kapan saja, kan? Iya, kalau kalian sudah mengerjakan PR, sudah mengerjakan tugas dari orang tua, baru kamu bisa mengerjakan main game.
Santai-santai itu waktunya kan, santai-santai bisa dikerjakan. Dan tidak mendesak. Apa harus dikerjakan? Kalau tidak dikerjakan nanti Bunda marah, tidak kan? Iya. Jadi ini adalah jenis kebutuhan waktu yang apa? Kebutuhan yang tidak penting dan oke, pintar. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke. Tadi dari penjelasan video tadi berarti anak-anak Bunda juga sudah bisa membedakan mana itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke? Ya. Oke, tadi kita sudah sama-sama menonton video yang mana itu kebutuhan pokok atau primer, yang mana kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier ya. Sekarang Bunda akan membagikan LKPD. Kalian tugasnya adalah mengelompokkan yang mana nih, mengelompokkan gambar ini. Gambar yang mana kebutuhan primer, yang mana kebutuhan sekunder, yang mana kebutuhan tersier. Bisa? Oke. Bunda akan jalan membagikan ini. Satu kelompok satu, nanti yang presentasi ketua kelompoknya ya nak ya. Ya. Tunggu sini nak. Sudah ya? Nih, cepat-cepat tulis nak ya. Yang mana kelompokkan itu? Tugasnya mengelompokkan gambar-gambar itu. Sudah. Bisa gitu. Kayak ini keren saja. Oke. Bunda kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan ke depan. Sudah belum dikelompokkan? Ini ya gambarnya ya. Gambar ini kalian kelompokkan sesuai dengan bentuk formatnya. Formatnya ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nih, dari gambar-gambar ini tugasnya dikelompokkan. Tadi kan sudah Bunda kasih tampilkan gambar-gambar mana yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kalian sudah mengelompokkan belum? Sudah. Oke, Bunda akan panggil kelompok 2 untuk ke depan. Silakan ketua kelompoknya Aira untuk mempresentasikan LKPD-nya. Hai teman-teman. Hai teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD dari kelompok 2. Nomor 1, kebutuhan pokok atau primer. 1. Makanan. 2. Minuman. 3. Rumah atau tempat tinggal. 4. Pakaian. Kebutuhan sekunder. HP, lemari es, TV, laptop. Kebutuhan tersier. Mobil pribadi, pesawat pribadi, tas mewah, sepatu mewah. Betul atau salah? Betul. Kita tepuk tangan untuk Aira. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke, satu lagi untuk dari laki-laki ya. Terima kasih Nak Aira. Silakan duduk ya. Iya, tadi kita sudah dengar bersama-sama dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, Aira sudah mempresentasikan LKPD-nya. Satu lagi Bunda minta dari laki-laki dari kelompok 2, 3, 4. Kelompok 4 untuk ke depan. Silakan Aris ke kelompoknya. Teman-teman, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari kelompok 4. Kebutuhan pokok atau primer. 1. Makanan. 2. Minuman. 3. Rumah. 4. Pakaian. Kebutuhan sekunder. 1. HP.
2 laptop, 3 televisi, 4 lemari es. Kebutuhan tersier, tas mewah, mobil pribadi, pesawat pribadi, rekreasi. Benar atau salah yang dibacakan Aris? Benar. Kita kasih tepuk hebat untuk Aris. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Terima kasih Nak Aris. Belajar yang bagus ya Nak ya. Nak pintar. Ya. Tadi sudah kita presentasikan bersama-sama untuk mengelompokkan yang mana kebutuhan primer, yang mana kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang Bunda sampai kita kesimpulan, ya. Bisa? Bisa. Ya, kita sudah belajar dari awal, sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda, dan kita sudah mengerjakan bersama-sama LKPD. Sekarang kita menjawab dulu, apa itu kebutuhan? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kebutuhan apa itu? Iya, Aira. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipenuhi oleh manusia. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Iya. Jadi kebutuhan itu adalah suatu yang urgen, suatu yang penting, sesuatu yang tidak bisa, yang harus kita penuhi. Seperti kebutuhan primer. Ya, jadi kebutuhan itu beda tidak dengan keinginan? Beda. Ada yang bisa menjelaskan kalau bedanya di mana? Kalau keinginan apa? Ayo tunjuk tangan Nak. Keinginan? Kaila? Ya. Iya, pintar. Kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Jadi semua kebutuhan yang sudah dipenuhi, kebutuhan pokok yang sudah dipenuhi, dan bersifat tambahan. Itu namanya keinginan. Tadinya cuma punya tas baru 1. Tapi karena ada uang, sudah berubah menjadi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kan tidak apa ya, sekolah tidak harus ada tas kan? Iya kan? Harus ada tas. Jadi kalau tas 1 saja itu sudah mempunyai kebutuhan. Jadi pengen Bunda, kemarin itu ada tas baru punya Kaila. Saya mau beli juga bilang sama mamaku. Nah, kebutuhan yang sudah kedua, ketiga, keempatnya itu sudah beralih jadi keinginan. Iya, dari kebutuhan pokok, kebutuhan yang sudah dipenuhi, dan menjadi kebutuhan tambahan, inilah yang disebut dengan keinginan. Oke, apa saja kebutuhan manusia itu? Tadi sudah toh? Apa saja? Ada yang bisa jawab? Ibrahim? Axel? Tadi, yang pertama dari awal. Kebutuhan primer. Sekunder. Iya, itulah. Manusia itu tidak lepas dari 3 kebutuhan tadi. Primer, sekunder, dan tersier. Oke, kita lanjut. Ini berdasarkan jenis kebutuhannya ya. Kalau berdasarkan jenis waktunya tadi, coba ulang jenis waktunya. Kebutuhan? Sekarang, mendesak, kepanasan. Iya. Kalau kita punya tabungan, itu mendesakkah tidak? Mendesakkah tidak? Tidak. Kan tabungan, kalau kita sudah penuh tabungannya, tetapi kita tidak memiliki kebutuhan, kita bisa pegang nanti. Kalau kita sudah memasuki universitas untuk kita kuliah, atau masuk kerja, atau masuk di perguruan tinggi, kan memerlukan biaya ya. Jadi, apa namanya, tabungan itu merupakan jenis waktu yang akan datang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Ya, sekarang kita refleksikan dari awal sampai akhir penjelasan dari Bunda, sudah menjadikan kesimpulan. Bunda mau tanya dulu, menarik tidak pembelajaran kita hari ini? Menarik. Senang tidak? Senang. Siapa yang tidak senang? Angkat tangan.
Siapa yang senang? Oke, iya. Kalau senang berarti kita refleksikan bersama-sama. Oke, turunkan tangannya, nak. Turunkan. Jadi, mengapa kita memiliki kebutuhan? Supaya bisa hidup. Supaya bisa hidup. Yang lain mana? Yang lain? Ayo, yang lain. Semangat, semangat. Rizky, supaya kita bisa hidup. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan kita, jadi kelangsungan hidup kita akan terhenti. Bukan hanya kita, makhluk hidup lainnya juga seperti hewan, tumbuhan. Kalau dia tidak dikasih tumbuhan, tidak disiram, dia akan kering, lama-lama mati. Jadi kelangsungan hidupnya akan berhenti. Begitu juga manusia. Jadi untuk memenuhi kelangsungan hidup, oke, ulang sekali lagi. Apakah kebutuhan manusia ini? Mengapa kita memiliki kebutuhan? Untuk memenuhi kelangsungan hidup. Pintar. Untuk memenuhi kelangsungan hidup kita. Jadi kita ini perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Ini untuk memenuhi kelangsungan hidup kita. Kalau kita tidak punya tempat tinggal juga tidak bisa. Kita memangnya hanya di luar saja. Rumah juga adalah tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Oke, number 3. Nomor 3. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita? Kerja. Siapa yang kerja? Kalian sudah kerja? Siapa yang kerja? Ayah, orang tua, bapak. Bapak adalah kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Agar apa? Tadi. Agar apa, nak? Iya, agar tetap hidup. Agar kita tetap hidup. Agar keluarganya tetap hidup. Walaupun orang tua itu hanya menghasilkan satu hari cukup untuk satu hari kebutuhannya. Kita harus pandai bersyukur. Siapa yang memberikan kita rezeki? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau yang memberi rezeki Tuhan, Allah, kita patut bersyukur, berterima kasih. Bersyukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki. Hari ini hanya ada telur saja. Syukur, kita masih makan. Tapi saudara-saudara kita yang belum mengenyam makanan hari ini, berarti masih ada di bawah kita, kan? Iya. Berapapun pendapatan orang tua sebagai kepala rumah tangga, harus kita syukuri. Oke, dari 1, number 1, 2, 3 sudah kita jawab, refleksikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sekarang Bunda kasih PR untuk besok dikumpulkan. Besok ada itu ya, IPAS ya. Ya. Satu kelompok. Nanti dikumpul ya, Nak ya. PR-nya ya. Ya. Kalau sudah jelas belum tadi? Sudah. Ingat itu apa tadi yang kita kasih? PR. PR dikerjakan besok, masih ada IPAS kan? Besok kita akan presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Bisa. Iya, jadi walaupun di rumah juga kerjakan dulu tugasnya, baru bisa bermain, baru bisa pergi tempat teman, bermain sepeda ya Gilbert ya? Iya. Oke, kalau sudah jelas, Bunda cukupkan pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan nanti sebentar pulang, yang sudah dijemput boleh pulang, yang belum dijemput tunggu di kelas. Jangan kita tetap cepat percaya sama orang yang baru ya. Bunda akan WA di grup bahwa anak-anak sudah pulang untuk bisa dijemput sekarang. Berdiri siap? Siap. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Semangat. Semangat. Hilang. Oke, duduk siap. Siap. Silakan. Cut dulu apa? Ya.
Silakan kita sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipimpin ketua kelas. Silakan Nak Alena maju ke depan. Berdiri siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bunda. Selamat siang Bunda dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Silakan duduk Alena. Duduk siap.